Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Bob Edward Junjungan Sitorus, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di instansi SMP Negeri 2 1 Atap STM Ilir Kabupaten Deli Serdang pada LP3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM PPG 250331101993 pada prodi Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan mengambil video praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dalam teks menulis berita. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Berdiri. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi nak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya terlebih dahulu Bapak mengabsen kehadiran kalian. Ya, ini Bapak absen, namanya didengar ya. Arya. Hadir. Angel Alexa. Ya, hadir. Aprilia. Hadir. Arjun Setiawan. Sakit, Pak. Oke, sakit. Sudah ada suratnya sampai? Sudah, oke, bagus ya. Ajam Muhammad Raka. Oke. Deka Harta Koduran. Rizky Alfaris. Oke, ya, suratnya sudah ada nak ya. Suratnya sudah dikabari ke saya nak ya, sudah sampai. Oke, Putri Impriari. Dir. Ferdiansa. Ya, sakit. Oke. Jadi nak, pada hari ini banyak teman-temanmu, ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Jadi pentingnya kesehatan itu. Jadi pentingnya kesehatan itu untuk kalian. Makanya selalu jaga kesehatan dan bersyukur dengan doa. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan menyanyikan yang namanya lagu nasional ya. Lagu nasional tahu ya, lagu wajib. Itu lagu wajib kita itu lagu Garuda Pancasila. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu ini, anak-anakku, Bapak ajak kalian semua berdiri dengan sikap yang baik sebelum kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, kita mulai nyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi
menambah semangat pembelajaran kalian hari ini, biar kita makin semangat dalam belajar nak ya. Kita ice breaking dulu nak. Oke, beri ice breaking. Masih ingat ya? Ice breaking itu selamat pagi kelas 7, apa kabar? Masih ingat kan? Masih. Iya. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi kelas 7, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelas 7, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelas 7. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi kelas 7, apa kabar? Baik. Tepuk fokus. Mendengar. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku tidak mendengar. Siap. Oke, ya itu SBB kita nak ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran nak ya. Materi pembelajaran itu mengenai teks menulis berita pada hari ini. Jadi sebelum saya mulai materi pembelajaran ini, materi minggu lalu ya, materi minggu lalu tentang informasi yang berkaitan dengan peristiwa ya. Itu materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat dan siapa bisa hiburkan? Coba. Saya Pak. Ya. Apa Berita, Kak? berita adalah informasi penting untuk mengetahui suatu kejadian ataupun peristiwa yang terjadi. Saya Pak, berita Ya. adalah bentuk informasi yang diberikan kepada semua orang dengan tujuan. Oke, good. Jadi dua pertanyaan teman-teman itu berarti kalian masih paham ya pelajaran minggu lalu. Itu adalah tentang informasi yang menyampaikan kejadian sejarah ya dalam waktu yang berbeda. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu mengenai menulis teks berita ya nak ya, di mana kita harus paham dulu sebenarnya apa sih pengertian berita itu. Ya, apa pengertian berita? Di sini kan ada gambar. Ini gambar ini apa ini Pak maksudnya? Ini adalah tujuan kita itu untuk mengamati, menganalisa apa sih yang terjadi dalam berita tersebut. Ketika kita amati, kita analisa, kita bisa menulis teks berita dari gambar tersebut. Ya, dalam menulis teks berita nak, pahami dulu nak, supaya jangan ada salah langkah dalam penulis teks berita. Pahami dulu namanya arti berita. Nah, pengertian berita pahami dulu. Ya, selanjutnya ada manfaat dan tujuan dari berita serta unsur-unsur dari berita tersebut. Nah, unsur-unsur berita tersebut itu nah ada kaidah-kaidah penulisan dalam menulis teks berita. Itu ada sistematis dan struktur dari judul, inti dan kesimpulan dalam menulis sebuah berita. Ya, kalau bertanya berita, siapa yang paham mengenai berita? Ayo, silakan. Dapat informasi penting tentang dunia kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Iya, bagus. Oke, good. Berarti paham ya kalian ya. Kalau cowok sudah paham. Kalau ceweknya ada yang bisa menambah mengenai berita? Ceweknya? Ya, silakan nak. Oke, yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan. Informasi yang menyampaikan nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat. Iya, oke. Jadi kalian sudah paham apa sebenarnya berita ya nak ya. Berita itu sederhana bahasa itu informasi penting. Ya, informasi penting dalam bentuk kejadian yang telah terjadi untuk menyampaikan pesan kepada kita semua. Ya, jadi kalau di kelas ini dalam bentuk gambar. Beda nggak dengan yang saya tampilkan di depan? Ya, beda ya. Ini gambar. Kalau ini NFT, tapi tetap tujuannya adalah sama karena menyampaikan informasi. Ya, itu berita. Bagaimana setelah kalian amati nanti, kalian lihat, kalian amati, analisa, bisa nanti kita
menuliskan sebuah berita dengan baik. Oke. Nah, ini lihat gambarnya lah. Ini ada gambar, ya. Jelas ya gambarnya ya. Jelas. Itu ada apa di gambar itu? Ya, satu banjir. Yang kedua, ada apa? Ya di gambar itu aja. Ayo. Ada banjir, benar. Kita setuju. Yang kedua ada apa? Ada sekumpulan manusia atau masyarakat yang lagi berbondong-bondong, beramai-ramai. Ini antara menikmati atau menyelamatkan diri ya. Tapi kalau anak-anak biasanya senang dengan suasana banjir. Ini kita lihat dulu nah. Kita yang positifnya dulu kita lihat. Nah, jadi ada sekumpulan orang untuk menyelamatkan diri dan ini kita lihat ada seorang ibu yang digendong, ya digendong untuk melewati musibah banjir ini. Mungkin ibu ini dalam keadaan sakit. Jadi ada seseorang membantu untuk memapahnya. Yang selanjutnya, apa lagi? Dari gambar ini yang bisa kita amati. Nah, di situ ada rumah, ada barang-barang yang sudah, ya karena banjir pastinya barang-barang itu sudah basah, tenggelam, ada yang hilang terbawa arus. Nah, itulah nak, ketika kalian amati dari hal ini, dari gambar ini, kita bisa menulis beritanya. Bagaimana caranya Pak? Judulnya dulu kita buat. Judul dalam berita tersebut. Judulnya tadi kita sepakat adalah banjir, bencana banjir. Oke, setelah judulnya kalian pahami, baru kita buat namanya inti dalam menulis beritanya. Tulislah intinya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, tapi tetap harus dengan unsur-unsur penulisan teks berita. Ada unsur-unsurnya nah. Itu adiksi Mbak. Nanti saya jelaskan ya supaya kalian lebih paham dulu. Nah, di sini jelas nak ya. Setelah kalian paham di intinya, tadi sudah ada judulnya, ada intinya, masuk adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ada nanti supaya kita jelas menulis teks berita. Fokusnya ternyata seperti ini, karena ya. Nah, nanti dalam pekerjaan LKPD ya, dalam pekerjaan LKPD nanti saya Bapak kasih kalian tugas supaya kalian paham bagaimana sebenarnya menulis teks berita tersebut. Ya, nanti bisa kalian analisa, kalian amati berita apa yang mau kita sampaikan kepada pembaca. Ya, nanti pembaca melalui gambar, bisa melalui gambar seperti yang Bapak paparkan tadi ya. Nah, ini bisa melalui gambar. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajaran hari ini nah di sini bisa dilihat ya. Bagaimana peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, struktur dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Nah, di sini poinnya itu sistematis, struktur. Itulah unsur menulis teks berita. Itu unsur-unsurnya. Jadi ada nanti sistemnya. Makanya saya bilang tadi itu ada judul, inti dan kesimpulan dengan kosakata yang disempurnakan atau bahasa Indonesia yang disempurnakan, itu ejaan yang disempurnakan ya, dengan berita sederhana. Apa maksudnya ini tujuan pembelajaran ini? Berita sederhana itu buat suatu bahasa dengan sederhana agar kita dapat menyampaikan pesan yang dituju. Ya, ini dan ya, ini tujuan pembelajaran kita. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada apa yang dimaksud dengan teks berita. Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan. Beberapa orang sudah bisa menjawab. Ini berita. Berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa
yang terjadi pada suatu waktu ya, atau aktual. Aktual itu tahu artinya? Aktual itu yang sedang terjadi hari ini ya, pada suatu waktu, bukan pada waktu yang sudah berlalu. Jangan salah pengertian nak ya. Ini waktu aktual. Aktual itu pada hari ini, yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi. Misalnya, bisa kalian kasih contoh. Apa peristiwa yang terjadi di sekolah pada hari ini? Coba. Ya? Kegiatan keagamaan. Ya, benar. Bagus. Hari ini Pak ada kegiatan keagamaan. Kami mulai setengah 8 pagi sudah di sekolah melakukan kegiatan keagamaan atau kegiatan rohani yang lain. Itu good, bagus. Bagus pertanyaan jawaban dari temanmu. Apa peristiwa yang terjadi pada hari ini? Itu salah satu sumber berita nak. Kita tahu. Biar Bapak jelaskan bagaimana nanti kita buat skenario-nya dalam menulis teks berita. Ada yang lain? Misalnya, Pak, ada yang telat dalam kegiatan kerohanian ya. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu hari ini judulnya tadi apa bisa kita ambil? Kegiatan di sekolah. Intinya apa? Dalam kegiatan di sekolah itu kami sedang melaksanakan kegiatan rohani dari jam 7.30 sampai jam 8. Dalam kegiatan rohani ada siswa yang terlambat ya. Itulah nak intinya. Itulah disitulah kalian harus paham bagaimana menulis teks berita tersebut. Baru nanti kalian simpulkan dalam kegiatan rohani semua berjalan dengan lancar, dengan baik, apa kekurangan satu apapun, dan dapat selesai pada waktunya. Oke ya nak ya. Nah, kita balik kembali. Nah, ini bagaimana ini pengertiannya lagi ya. Berita itu adalah informasi seputar peristiwa ya, luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau aktual. Nah, ada juga teks berita. Teks yang berisi informasi suatu peristiwa atau kejadian secara faktual berdasarkan kenyataan. Jadi membuat berita itu tidak boleh asal-asalan atau hoax. Jangan ya, jangan coba-coba. Membuat berita itu, menulis suatu berita harus sesuai realita di lapangan. Ya, adik Simba nanti saya jelaskan lebih lanjut. Itu unsur kebahasannya. Adik Simba itu nanti ya ada di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa. Itu nanti unsur-unsur dalam menulis teks berita. Oke? Oke, nah ini jelas ya tulisannya, nampak ya belakangnya. Nah ini mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah ini tadi yang saya bilang lah, itu dia adik Simba itu adik Simba nanti Pak dalam menulis teks berita kemana Pak dibuat, dimasukkan. Ini dia unsur yang paling penting itu lah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Itulah unsur-unsur dalam menulis berita. Jadi jangan lari dari situ nak, supaya semua terkonsep dan pesan yang mau disampaikan pada pembaca lebih sederhana dan mudah dipahami. Makanya saya bilang itu bahasanya sederhana. Pak, kalau saya buat berita Pak, menulis berita, tapi bahasanya masih sendiri, tidak bisa nak, karena sudah ada unsur-unsur dalam menulis teks berita tersebut. Nah, di sini dia. Ini pengertiannya sudah paham ya. Ini teks berita, teks yang menginformasikan tentang peristiwa faktual. Faktual itu terjadi hari ini, sama seperti aktual ya, dan memiliki nilai berita. Nah, di sini juga ada tujuannya, tujuan komunikasi yang mau disampaikan kepada pembaca atau pendengar atau penonton. Nah, itu dia. Bertujuan memberikan informasi kepada pembaca, pendengar, penonton tentang peristiwa-peristiwa yang dianggap penting, aktual dan layak diberitakan. Nah, ini tujuannya. Nah, unsur-unsurnya ada nak. Unsurnya adik Simba. Jadi 3 hal ini
berkaitan semua ya, seperti judul, inti dan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu masuk ke, nah itu mengapa bisa terjadi peristiwa itu dalam menulis berita? Di mana terjadi? Itu harus kita tulis dalam menulis teks berita, ya. Harus jalurnya tepat sesuai dengan unsur teks berita tersebut. Sampai sini jelas? Ada yang mau bertanya? Ya, jelas ya Kak ya? Oke. Nah, ini adalah menyimpulkan isi teks berita. Oke. Menyimpulkan teks berita ini, nah ini harus kalian miliki ketika kalian melakukan aktivitas membaca. Di sini penulis tidak menuliskan gagasan atau ide pokok dari teks yang kalian baca, sehingga kalian harus mengumpulkan informasi penting dari teks untuk membuat kesimpulan, ya, kesimpulan tentang gagasan pokok yang hendak dikemukakan oleh pengarang. Jadi kalau kita menulis teks berita, itu adalah kita seorang pengarangnya. Bagaimana yang kita tulis itu dapat dipahami oleh pembaca dengan kalimat yang sederhana dan tersistem, dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, contohnya lagi, Pak, bagaimana kalau dengan ini berita nggak? Ini udah pasti berita nggak ya? Yang dikasih ini banyak sumber berita. Ya, ini gambar-gambar ini termasuk salah satu berita. Bisa nggak Pak ditulis dalam bentuk teks berita? Bisa. Kalian lihat misalnya di kelas ini. Nah, itu budidaya 5S di kelas. Bisa kalian buat suatu berita. Buat judulnya, baru buat suatu tulisan berita. Seperti saya bilang, artikan dulu, buat tujuan manfaatnya, baru jelaskan dengan kaitkan dengan adik Simba mau kemana, siapa penggunaannya, tujuannya kemana. Nah, itulah dia. Nah, jadi poster-poster yang ada di kelas ini semua adalah berita yang bisa kita tulis dalam menulis teks berita, ya Nak ya. Nah, di sini dia oleh pengarang. Oke. Nah, ini ciri-ciri teks berita. Ya, ini ciri-cirinya Nak. Faktual dan objektif. Nah, faktual dan objektif. Ya, itu faktual ini yang terjadi hari ini ya. Peristiwa yang diberitakan mengandung kebenaran atau merupakan sesuatu yang benar terjadi, bukan opini. Ya, bukan opini itu atau itu opini itu pendapat. Ya, bukan opini atau gagasan penulis. Makanya saya bilang membuat berita itu tidak boleh asal-asal berita, dia harus benar terjadi. Baru kita buat suatu gagasan tersendiri, menulis teks berita dengan unsur-unsur kebahasan sesuai dengan menulis teks berita tersebut. Oke. Nah, aktual. Nah, ini peristiwa yang diberikan masih segar atau baru terjadi. Nah, ya karena peristiwanya ini baru terjadi, Kak. Nah, kronologis itu apa? Kronologis itu urutan dari peristiwa yang sedang terjadi pada hari ini juga. Jadi semua harus tersistem, Nah. Jadi pernah nggak baca koran? Contohnya, pernah nggak baca koran? Koran apa pernah baca? Coba, koran apa? Ini koran banyak Nah. Coba. Pernah dengar waspada? Nah, itu saya selalu baca koran waspada. Ya, kalau nggak waspada, saya suka juga baca koran satu lagi, Metro ada. Ya, jadi di situ mengenai berita-berita yang sedang terjadi pada hari ini. Ya, berita-berita yang terjadi pada hari ini. Tapi penulisannya kan tersistem karena ada sistem, ada strukturnya. Seperti yang saya bilang tadi, dia tetap ada unsur-unsur penulisan dalam sebuah berita. Kalau saya tanya, Pak, handphone itu berita nggak? Ya, itu handphone itu suatu contoh, itu berita Nah, handphone inilah suatu contoh berita yang lebih simple, sederhana, bisa kita jangkau semua berita yang ada di kehidupan kita. Di dunia pendidikan bisa kita lihat, ya. Baru apa lagi di bidang kesehatan bisa kita lihat, apalagi di bidang sosial, ya. Di bidang pendidikan itu bidang pembelajaran. Oke ya.
Nah, yang terakhir ini kronologis, bahasa mudah dipahami, yakni menggunakan kalimat singkat, padat dan jelas. Ya, 4 poin ini jangan sampai salah langkah dalam menulis teks berita. Nah, ini dia nak. Teks berita. Ada judul, teras berita dan tujuan. Ini sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada judul, inti dan kesimpulan. Ya. Nah, ini strukturnya. Nah, ini tetap semua satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Ada kepala berita, nah judulnya kan. Ada teras, itu lead, merupakan muka yang berisi intisari berita. Nah, itu poinnya adik Simba. Ya, jangan dilupakan. Lalu tubuhnya, bagian isi uraian lengkap. Nah, ini yang kita jabarkan nanti setelah berita yang kalian sampaikan tertuju kepada pembacanya. Kaki berita, ini closingnya, yaitu kesimpulannya. Sampai sini paham? Nah, udah dulu. Ice breaking kita sejenak. Ayo, berdiri semua, anak-anak bapak, ayo. Ice breaking kita. Ini supaya anak-anak bapak ini semua semangat. Oke? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Iya, silakan duduk. Oke. Setelah fokus dan konsentrasi, nah, kita kembali lagi ke materi pembelajaran kita dalam menulis teks berita ya. Ini udah fokus dan konsentrasi, kita balik lagi. Oke, selanjutnya nak. Nah, ada namanya unsur kebahasaan teks berita. Nah, ini ada menggunakan kata kerja pewarta, keterangan waktu lampau, ada menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, ini menggunakan bahasa baku netral dan objektif dan menggunakan makna denotasi. Denotasi itu, siapa yang tahu adalah makna iya, benar, pintar. Makna denotasi itu makna yang sebenarnya. Kalau konotasi hiasan, harus paham di situ, nak. Pak, boleh nggak membuat berita dengan bahasa konotasi hiasan? Tidak bisa, nak. Karena melihat unsur-unsur kebahasaan, menulis teks berita itu harus bahasanya faktual, aktual, dan sedang terjadi. Oke? Nah, ini dia, ini ada struktur ya, teks berita. Ada kalimat faktual dan objektif menggunakan kata kerja aksi. Ini kata kerja aksi ini maksud sini ada aktivitas. Setiap menulis teks berita jangan pernah tidak ada aktivitasnya atau kejadiannya. Kalau itu tidak ada kejadian, ya kita bisa nggak ngerti berita apa mau disampaikan, ya kan? Kalau kita sakit aja, contohnya kita sakit, pasti kita menulis surat harus ada pesan yang disampaikan. Apalagi kita menulis berita yang dibaca, yang dilihat, ditonton banyak orang, semua harus tersistem dan terstruktur. Kira ya? Nah, sini dia. Ini adalah suatu bentuk latihan menulis namanya teks berita. Ya, sini dia. Sini bisa kalian lihat ya. Mengetahui bahwa bahan dasar menulis berita adalah peristiwa aktual. Ya, aktual itu yang terjadi pada hari ini. Pertanyaannya, mana peristiwa aktual itu dapat kalian peroleh? Oke, dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi kepada pembacanya. Nah, ini kita mengumpulkan bahan berita dari berbagai sumber. Ya, sumber berita yang pertama. Nah, ini peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di sekelilingmu, di seputaran lingkunganmu bisa, seputaran sekolah pun bisa. Dan, nah, kemudian buatlah dalam
suatu bentuk penulisan berita. Di sini juga kita dapat berita lain ya, itu manusia menyaksikan peristiwa itu atau pernyataan atau komentar ahli terkait dengan peristiwa tersebut. Pak, menulis berita boleh nggak dilampirkan seorang saksi? Bisa. Menurut para saksi, kejadian tersebut terjadi hari Senin dini hari pada pukul 1.30. Ya, bisa dimasukkan saksi dalam penulisan berita. Nah, di sini juga bisa ada, ini contohnya ya, tentang anak seorang tukang becak berhasil menjadi wisudawan terbaik di sebuah perguruan tinggi ternama. Dia memiliki nilai tertinggi karena bisa menulis sebuah berita dengan baik. Nah, ini dia berarti menulis teks berita. Nah, setelah kalian menulis ada namanya menyunting. Tahu menyunting kan? Bukan menggunting lah yang menyunting. Ya, menyunting itu mengedit judul berita. Kalau saya bilang tadi kebanjiran. Kalau kalian tidak paham, terjadi kebanjiran di rumah kami. Nah, kalau itu salah nak buat judulnya. Harusnya lebih tepat judulnya adalah menyunting judul berita adalah kebanjiran di Bangun Rejo. Itu judul yang tepat. Nah, jangan buat kebanjiran terjadi di rumah kami di blok ini, itu salah. Nah, makanya ada kita juga penyuntingan menulis teks berita. Nah, harus tetapi di dia apa nanti sunting bahasa itu. Nah, terasnya juga iya Pak, kalimat-kalimat inti mau kita sampaikan pada pembaca wajib ya. Tubuhnya, nah ini satu bagian untuk kesimpulannya. Nah, seperti ini Bapak contohkan ini. Ini apa? Berita. Ini berita. Tapi di dunia pendidikan, buku paket kalian. Nah, kalau kita kaitkan ke sini lah, kan semua judulnya kan bahasa-bahasanya tersistem kan? Nah? Tidak ada di sini tulis. Nah, misalnya di Kota Padang, BNI sudah lahirkan sejak lahir ini, tepatnya tahun 1899 dalam keadaan banjir. Tidak mungkin bisa seperti itu. Dia dibuat garis-garis besarnya, usul-usul perbahasannya tetap kita sunting supaya kalian membaca tentang oh ternyata di Kota Padang itu si BNI lahir pada abad ke-18. Oh, lama juga ya, masih zaman peperangan. Dan di tahun 1892 termasuk lama. Itu contohnya nak dari buku paket kalian. Oke. Nah, sini nah, Bapak akan tunjukkan gambar ya. Tunjukkan gambar mengenai tentang pekerjaan LKPD untuk kalian. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan supaya kalian lebih paham. Ini saya Bapak kasih sini gambar yang ada tertera di sini nak ya. Ini kita bagi dalam beberapa kelompok. Oke. Nah, lihatlah di sini. Ya, di sini bisa kalian perhatikan ya supaya semua paham dan jelas dalam pekerjaan LKPD-nya. Ya, ini ada contohnya ya. Nah, itu apa judulnya? Media. Iya, media pembelajaran menulis teks berita. Di depan ada 4 gambar, ya. Jadi Bapak kasih tugas. Nah, ini 4 gambar ini kita analisa dulu nak, kita amati gambar pertama dan kedua.
Paham ya? Gambar pertama dan kedua yang kita amati dan analisa. Bagaimana sebenarnya cara menulis teks berita? Di awal Bapak sudah sampaikan kan, ada tadi namanya pengertiannya, tujuannya, unsur-unsur berita yang mencakup ada adik simbol di dalamnya, supaya dari gambar ini kalian lebih paham bagaimana penulisan berita yang baik dan benar. Ya. Nah, Bapak bagi kelompoknya ya. Ini. Oke, Bapak bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, di Moro ini kelompok 3, yang ini kelompok 4 orang ini kelompok 5. Jadi sudah Bapak bagi 5 kelompok. Tugas kalian amati, cermati, dan analisa bagaimana penulisan teks berita melalui gambar 1 dan 2. Nah, ini Bapak kasih kertasnya enggak ya? Ditulis. Nah, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5. Oke, kelompok sudah saya bagi. Silakan diskusi kelompok. Amati gambar 1 dan 2. 2 gambar itu aja. Ayo, silakan nak, diskusikan. Ayo, diskusikan sama teman-teman. Ini apa? Ada yang kurang jelas? Ya, dia dulu judulnya apa nak? Judulnya gambar 1 itu judulnya apa? Ya, itu di situasi terbuka. Ada di suatu lapangan dengan banyaknya orang. Apa itu? Coba lihat judulnya. Nah, apa? Ada pertanyaan? Ada penjelasan? Ini. Oke. Ini apa yang kurang jelas, nak? Ini ya, itu gambar 2. Nah, oke. Ini apanya? Ada judul, inti dan kesimpulannya. Oke, ada yang kurang jelas, nak? Lihat gambar 1 ya. Gambar 2 apa itu, nak? Saya kasih bantu. Nah, itu gambar 2 itu sekumpulan orang dalam bentuk di lapangan. Kenapa, nak? Oke, ya. Ayo, diskusikan sama teman-teman semua. Oke. Setiap kelompok diskusikan, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Mana judulnya, mana intinya, mana kesimpulannya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ayo diskusikan nak. Cari judul yang tepat, cari intinya, cari kesimpulannya dalam menulis teks berita.
Oke, diskusikan sama kelompok, cari judul yang tepat, apa intinya, apa kesimpulannya, supaya dari gambar ini pesan yang mau disampaikan pada pembaca memiliki arti yang tepat. Sudah siap? Ada yang kurang jelas? Kelompok 4, paham? Ya, oke, diskusi. Oke, sudah ada. Oke, kelompok 5, jelas, ada yang kurang paham nak? Ya. Ayo diskusikan kelompok 2, diskusikan apa yang menjadi judul, inti dan kesimpulan. Sudah siap? Oke, kelompok lain bagaimana? Kelompok berapa besar? Kelompok 2 sudah siap. Kelompok 1 belum, kita tunggu sebentar lagi. Kelompok 3 bagaimana? Sudah siap? Oke, yang lain 4 belum? Sudah siap? Oke, kelompok 5 ya, kita tunggu dulu kelompok 1 ya. Oke, sudah siap kelompok 1? Oke, kita kumpul ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Mana kelompok 5-nya? 5. Oke. Nah, ini jawaban kalian sudah Bapak kumpul. Bapak periksa dulu ya, Bapak cek sebentar. Nanti kelompok mana yang jawabannya yang paling tepat sesuai dengan gambar yang dimaksud dari 5 kelompok ini, nanti kita nilai di sini. Saya cek dulu ya, Nak ya. Dari apa hasil yang kita diskusikan, nak? Ada 5 kelompok. Ternyata setelah Bapak nilai dengan unsur-unsur kebahasaan, ya, dengan unsur-unsur kebahasaan, gambar pertama itu dari hasil diskusi kalian itu lebih tepat penilaiannya di kelompok, ya, kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, itu kelompok 2 bisa dibacakan ke depan, nah, biar tahu kelompok lain apa sebenarnya judul, inti, dan kesimpulan yang kalian buat. Nah, ayo. Ayo.
Nah, sini nak, ya. Ayo, berbaris. Oke. Nah, ya, dari gambar pertama nak ya. Nah, yang lain diamati, disimak supaya kalian paham bagaimana sebenarnya menulis teks berita yang baik. Ayo, kelompok 2 bacakan dari gambar 1 apa judulnya, inti dan kesimpulannya. Judul kegiatan upacara bendera 17 Agustus 1945. Ya, itu judulnya tadi. Ya, Apa tadi judulnya, Pak? kegiatan upacara bendera 17 Agustus. Iya, kegiatan upacara 17 Agustus 1945. Ya, jelas ya. Baru intinya apa, Nak? Proses kegiatan upacara bendera berjalan lancar dengan situasi aman dan tertib. Iya, di situ di gambar 1 itu adanya kegiatan aktivitas upacara bendera dalam keadaan aman dan iya, good. Oke, jadi kesimpulan dari apa itu gambar 1? Upacara bendera memiliki arti kebebasan Rakyat Indonesia dari berjalan. Iya. Nah, ini jawaban kelompok 2. Ya. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih tuh. Oke, ini waktu kumpul ya, nanti waktu kita. Oke. Nah. Selanjutnya, Nak. Itu gambar 1 sudah jelas, Nak ya. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah menjawab dengan baik dan benar dalam penulisan teks berita. Ya, kita masuk di kelompok 2-nya. Di gambar 2 ini Bapak Tiksa itu penilaiannya dengan unsur-unsur kebahasaan itu jatuh pada kelompok apa? Beri tepuk tangan. Kelompok 4, ayo tepuk tangan. Ayo cepat. Yang teman-teman tahu apa yang terjawab. Ini Nak, apanya Nak? Ini jawabannya. Hah? Ini kelompok 4. Ayo, ayo. Ini kelompok 4 luar biasa. Oh, ternyata kelompok tadi ada kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 4 rupanya ceweknya ya. Ayo, sini lah, biar nampak. Teman-teman. Ya. Oke, ini adalah kelompok 4 ya. Yang lain tetap diperhatikan, simak ya Nak ya. Supaya yang lain juga bisa seperti mereka. Ya, di gambar 2 itu coba bacakan apa yang kau tulis Nak dari diskusi kelompok kalian. Ya. Kuat. Apa tadi Nak? Ya, intinya ya, kesimpulannya, kuat nak biar dengar teman-temanmu, kuat suaranya. Ya, oke. Itu jawaban dari kelompok 4. Paham ya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jangan dulu. Ya, terima kasih ya Nak ya. Untuk kelompok 2 jawabannya bagus, berarti sudah paham ya. Untuk kelompok 4 jawabannya sudah bagus, tepat sasaran sesuai dengan unsur-unsur dalam menulis teks berita. Ya, oke. Ya, jadi setelah kita mempelajari teks berita ini Nak, berarti kalian sudah paham ya. Tadi dulu kelompok sudah maju, sudah mengamati, menilai apa-apa saja yang terjadi dalam kegiatan ini dalam menulis teks berita ya, dengan unsur-unsur berita yang ada. Itu adik Simba. Oke. Nah, kita explain lagi biar fokus. Ayo, posisi dulu. Tepuk fokus. Melihat, Ayo, kompak. mendengar, mengingat, fokus, Iya. Tepuk konsentrasi. aku, konsentrasi, karena aku
selanjutnya nak, Bapak masih memberikan tugas ya untuk kalian ya. Jadi di sini nak, kesimpulan pembelajaran hari ini ya, kesimpulan pembelajaran ini dalam menulis teks berita haruslah didasari dengan pengertian apa ya, harus tahu pengertian itu apa pengertian berita ya, tujuan dan manfaat berita serta unsur-unsur penulisan dalam menulis teks berita. Oke. Nah, ini ada gambar berikutnya nak. Ya, ada gambar berikutnya. Ini gambar 3 dan 4. Ayo. Gambar 3 dan 4 ini kita analisa, kita amati dan kita cermati. Jadi kelompok yang lain, ayo harus berpacu, jangan kalah dengan kelompok 2, jangan kalah dengan kelompok 4. Kalian harus bisa. Kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5 harus berpacu. Jangan kalah bagaimana cara penulisan teks berita dengan baik. Ya, terima kasih ya. Ini kertasnya. Kita amati dulu gambar. Sekarang kita amati LKPD kita hari ini ya, gambar 3 sama gambar 4. Ini 1, 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, prosesnya nak sama seperti di gambar 1 dan 2. Di gambar 3 dan 4, analisa, cermati dan amati ya. Apa-apa saja nak yang terjadi dalam gambar tersebut. Ayo, yang lain diskusikan lah, diskusikan yang lain. Ada yang kurang jelas, jangan kalah. Kelompok 2 mereka tadi, kelompok 2 juga diskusikan, mana tahu nanti kalian juga bisa tampil. Ayo, kelompok 4 juga diskusikan lagi nah. Jadi nanti jawaban mana yang paling tepat itu yang kita tampilkan, presentasikan di depan. Ayo, yang kelompok 3, 5 dan 1, ayo diskusikan dengan baik. Diskusikan. Ada judulnya, ada intinya dan kesimpulan yang mau disampaikan. Ya, diskusikan ya, diskusikan. Ayo, diskusikan sama teman-temannya. Apa nak? Ya. Ayo, setiap kelompoknya diskusikan ya.
Ya, diskusikan dengan baik. Bagaimana unsur-unsur kebahasaannya, ya, bagaimana dalam penulisannya. Jangan lupa unsur kebahasannya ada di situ adiksim, simba. Jangan lupa dilibatkan unsur-unsur dalam penulisan teks berita. Ayo diskusikan lah, supaya jawabannya mana yang tepat dari diskusi kalian. Oke, ayo diskusikan kelompok 5. Nah, ayo berpacu. Kelompok ini nanti bisa jadi kelompok 4 lagi, kelompok 2 lagi. Pacu lagi, ayo. Kelompok 3 jangan mau kalah nak. Sudah siap? Oh, bentar. Kelompok 3 belum siap. Ntar ya, tunggu teman-teman yang lainnya. Yang udah siap, dipastikan lagi nak. Apa judulnya, inti dari gambar yang ada, dan kesimpulannya. Ayo, kelompok 1 siap? Ya, kelompok 2 bentar lagi. Ya, sekali lagi. Kelompok 3 sudah siap? Oke. Kelompok 4? Ya, kelompok 5? Ayo, cepat ya, saya tunggu, ayo. Kelompok 1, bentar lagi, ayo, cepat. Diskusikan. Oke, sudah bisa kita kumpul ya. Biar kita tahu kelompok-kelompok mana yang bisa menjawab dengan benar dalam penulisan teks berita melalui sebuah gambar. Ya, oke, saya kumpul dulu nggak? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, 2. Ya, oke. Ini kelompok 3. Mantap ini kelompok 3 ini. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Oke. Ya, setelah Bapak amati, Bapak analisa jawaban dari kelompok masing-masing, ya. Jawaban dari kelompok masing-masing. Gambar ketiga itu jatuh ke kelompok. Ini jawaban yang tepat. Kelompok
Iya, kelompok 1 tepuk tangan. Iya. Tangan, ya. Oke, dan gambar keempat. Gambar keempat dari jawaban yang telah dibuat ya, dari diskusi kelompok, jatuh pada kelompok 3 atau 5? Atau 2? Yang kelompok 5. Ya, tepuk tangan. Untuk gambar 3, saya kasih silakan dibacakan ke depan. Dan ini kelompok 5. Ayo, dibacakan hasil kelompoknya. Ayo, gambar 3 dari kelompok 1 dulu. Sini, sini. Baca yang kuat ya. Ya, kelompok yang lain tetap diperhatikan dan disimak apa yang dijawab dari kelompok 1. Oke, buat Kak. Judul pawai kemerdekaan, intinya seluruh rakyat Indonesia bahagia dalam menikmati kemerdekaan seluruh bangsa. Kesimpulannya, dalam menjadikan kita bersatu dan kuat dengan memiliki kebersamaan yang utuh. Ya, terus silakan. Oke, nah jawaban kelompok 1 dari gambar ketiga itulah ya, ini adanya suatu kegiatan yaitu pawai kemerdekaan. Ya, diperhatikan ya kan? Pawai kemerdekaan. Di mana seluruh rakyat Indonesia ya berbahagia dalam menikmati hari kemerdekaan. Ya, ini gambar nomor 3. Ya, gambar nomor 3. Oke, gambar 4. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 atas jawabannya yang memiliki nilai-nilai khusus kebahasaan dalam menulis teks berita. Oke, gambar 4 kita panggil kelompok 5. Ayo, baru kita. Ayo. Isi sambilan. Oke, baca buat Kak ya. Kelompok lain tetap diamati dan dipahami. Sudah, baca. Oke, good. Jawabannya tepat. Oke, aplaus untuk 2 kelompok yang ke depan. Ayo. Ya, oke. Jadi 2 kelompok ini jelas Kak ya. Tadi sudah menjawab dengan poin-poin yang saya sampaikan. Oke. Nah, apa yang saya sampaikan tentang menulis teks berita ya? Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini nak? Bagaimana perasaan kalian? Baik, Pak. Baik, senang, baru? Gembira. Iya, gembira. Bagaimana motivasi kalian hari ini? Ayo, sama bisa. Bagaimana? Apa motivasi kita semua di sini? Untuk kalian semua? Motivasinya kami lebih banyak. Karena motivasi kita hari ini adalah supaya kita lebih giat lagi belajar, khusus Bapak, anak-anak Bapak, untuk memahami materi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Ya nak ya, ketika kalian sudah tahu bagaimana menulis teks berita, tentu itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi bekal untuk kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Mengenai menulis teks berita? Semua paham ya? Paham. Oke. Nah, jadi nak ini mengenai menulis mengenai gambar untuk menulis teks berita saya sudah jelaskan dan semua paham ya bagaimana menulis teks berita yang benar. Oke. Nah, sebelum kita
akhiri pembelajaran tentang menulis teks berita pada hari ini. Kita akan menyanyikan yang namanya lagu gelap. Iya, lagu gelap. Pak, tuh, gelap. Ya, kita nyanyikan dalam ini dengan posisi berdiri. Ayo, biar menaikkan semangat kita. Dalam belajar, ayo. Oke, kita nyanyikan dulu supaya kita nanti speaking melihat kondisi orang teman yang sudah apa ya, ya. Ayo. Gelang sepatu gelang, gelang siraman. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya, duduk lagi nak. Udah speaking lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan dia. Iya. Jadi harus tetap fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran kita. Ya, jadi nah, jadi Bapak mengingatkan dan menyampaikan inilah bagaimana cara penulisan teks berita yang baik dan benar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti ada cita-cita jadi wartawan, ya, jadi desainer, jurnalis, ya kalian harus paham dasarnya seperti ini, nah. Ini dasarnya. Jangan lari dari sistem kaidah unsur-unsur teks berita yang kita sampaikan. Harus semua seperti unsur-unsur berita yang sudah kita pelajari dan ketahui. Ya. Nah, itu jangan lupa juga ada nama adik Simba. Apa adik Simba tadi? A-nya adalah ada. Oke, tidak. Itu B-nya di mana? Itu K-nya itu adalah kapan, C-nya itu siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu harus tertera dalam penulisan teks berita. Ya, jangan sampai tidak tercantum dalam penulisan teks berita. Jadi kalau kalian nanti saya suruh, ini tugas terakhir saya bagi. Nih, buatlah suatu berita. Ini individual, ya, masing-masing. Tadi kan kelompok, sekarang individual ya, ya, satu-satu. Nih, saya bagikan bahannya dulu, nak. Oke. Oke, ya. Nah, itu bahan materi yang saya berikan itu. Coba kalian buat sebuah tulisan mengenai berita. Ya, buat pertanyaannya atau peristiwa apa yang terjadi dan jawab sesuai dengan apa yang telah terjadi. Misalnya tadi contohnya saya bilang di sekolah kan, di sekolah itu tadi peristiwanya jam 7.30 kami mengadakan
kegiatan keagamaan, ya. Nah, apa inti dari kegiatan agama itu? Dan apa kesimpulan? Ayo, buat masing-masing. Ayo dibuat masing-masing. Nah, ini secara individu. Tadi udah kita lakukan secara kelompok. Sekarang dibuat masing-masing. Apa peristiwa yang bisa kalian bayangkan yang kalian lakukan pada hari ini? Ayo, ingat, dibahas, dipikirkan, ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal. Harus tahu judulnya apa, intinya apa, dan kesimpulan yang mau disampaikan. Ayo diperhatikan unsur kebahasaannya. Ayo, tadi kita sudah diskusi berkelompok. Sekarang Bapak mau tahu secara individual. Ya, ada judulnya, ada inti yang mau disampaikan, ada kesimpulannya. Ya, jadi Bapak kumpul setelah koreksi, siap mengerjakannya. Ayo, pelan-pelan aja nak. Bayangkan peristiwa yang sedang terjadi hari ini, atau bayangkan, atau peristiwa yang terjadi di rumahmu tadi nak. Coba, bagaimana kita dalam menulis teks berita? Kejadian peristiwa di kelasmu bisa. Ayo. Ya, diperhatikan nak, diperhatikan. Ayo, perhatikan judulnya, intinya. Ya, dipahami nggak? Coba bayangkan peristiwa apa yang terjadi, ya.
namanya apa pengertiannya. Kalau kita menulis teks berita tadi ada pengertiannya kan? Pengertiannya lah. Ada pengertiannya, ada unsur-unsurnya, ya. Ayo dikerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Sudah siap? Ya, yang sudah siap tetap dicek kembali pekerjaannya. Yang belum siap, ya tunggu teman-teman yang belum siap. Nah, tetap diperhatikan nak ya, ada unsur-unsurnya di situ nak ya. Jangan lari dari unsur-unsur dalam penulisan teks berita. Jangan lari dari unsur-unsur, ingat. Nah, harus semua sesuai dengan unsur-unsurnya. Nah. Ada yang kurang jelas? Iya, yang sudah dicek lagi, diamati supaya inti judul yang disampaikan, judulnya, intinya, dan kesimpulannya sesuai dengan unsur-unsur dalam penulisan teks berita. Oke. Sudah bisa kita kumpul nak ya? Ya? Ayo, kita kumpul. Ayo. Oke. Iya, kita kumpul hasil tugas individumu. Ya. Ya. Nah. Oke. Ini hasil individumu, ini saya cek ya, saya bagikan, ya. Jadi kan dalam penulisan berita itu penting ya dalam kehidupanmu, terkhusus dalam pelajaran. Oke, sebelum pulang kita nyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang Kaki. 1, 2, 3 ya. Gelang sepatu gelang, gelang siraman. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke nak, sebelum kita pulang kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo, supaya pembelajaran ini semua punya berkah dan semua punya arti dalam hidup kita. Ayo, ketua kelas, doa.
Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa di materi berikutnya di minggu depan. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Selamat pagi untuk kita semua, anak-anak Bapak.